Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Adestasya Fitri dengan nomor NIM 2130201123. Saya dari kelas PGMI 5. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan pendidikan IPS. 1. Perkembangan pendidikan IPS di negara lain. Berbagai negara memiliki latar belakang yang berbeda dalam perkembangan IPS dalam kurikulum pendidikannya. Sebagaimana di negara-negara barat seperti Australia dan Amerika Serikat, istilah IPS lebih dikenal dengan sebutan Social Studies. Social Studies adalah hasil kesepakatan dari para ahli dalam seminar nasional tentang Civic Education tahun 1972 di Tawangmangu, Solo. Sebelum Amerika Serikat, istilah Social Studies masuk dalam kurikulum di sekolah oleh Ruby dari Inggris pada tahun 1827, atau setengah hati setelah revolusi industri abad ke-18 yang ditandai dengan perubahan penggunaan tenaga manusia menjadi tenaga mesin industri. Perubahan tersebut mendatangkan kemakmuran bagi sebagian masyarakat Inggris. Di sisi lain, revolusi industri menimbulkan paham kapitalisme dehumanisasi, yaitu proses menjadikan manusia sebagai manusia sesuai dengan kodratnya sebagai manusia. Karena para industrialis lebih menghargai faktor produksi modal dan uang daripada tenaga manusia itu sendiri. Setelah itu disusul oleh Amerika Serikat, latar belakangnya dimasukkan Social Studies dalam kurikulum sekolah di Amerika Serikat. Berbeda dengan Inggris, karena situasi dan kondisi tersebut dan selanjutnya perkembangan Social Studies pada tahun 1915, Committee on Social Studies mengeluarkan sebuah dokumen yang bernama The Teaching of Community Service. Dalam sebuah dokumen tersebut dirumuskan konsep warga negara yang baik sebagai sosok pribadi yang baik yang sudah terbiasa melakukan sesuatu untuk kesejahteraan individu masyarakat secara cerdas dan aktif, bekerja sama dengan anggota masyarakat lain hingga akhir. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang perkembangan pendidikan IPS di Indonesia. Pendidikan IPS pada tahun 1945 sampai dengan 1964, pada kurun waktu tersebut, istilah IPS di Indonesia belum dikenal. Namun, pembelajaran yang memiliki karakteristik sama dengan IPS merujuk kepada definisi Social Studies. Menurut Edgar Wasley tahun 1937 yang menyatakan bahwa Social Studies are the social science simply for pedagogical purpose, yaitu pendidikan IPS adalah ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan untuk tujuan pendidikan. Yang kedua, dalam kurikulum 1964 ada perubahan pendekatan dalam pengajaran IPS di Indonesia. Meskipun istilah IPS pada kurun waktu ini belum dikenal, menurut Dimyati pada tahun 1989 menanamkan pendekatan yang digunakan bersifat korelatif dari ilmu-ilmu sosial. Yang ketiga, pendidikan IPS dalam kurikulum 1975 dan 1984, pendekatan yang digunakan dalam pengembangan kurikulum ini adalah berbasis pada materi pembelajaran, yaitu context-based curriculum. Ciri yang menonjol dari pengembangan materi dalam kurikulum ini adalah pengembangan dimensi nilai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, pada kurikulum 1994, mata pelajaran IPS mengalami perubahan yang cukup signifikan. Hal ini terjadi setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 pada tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sebagai implikasi dari pelaksanaan undang-undang tersebut muncul kajian kuliner yang menggantikan mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila atau PMP menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yaitu PPKN. Yang kelima, setelah perubahan kurikulum 1994 secara tambal sulam, yaitu melalui perubahan dengan diberlakukannya kurikulum suplemen,
ternyata dirasakan masih belum memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, para ahli pengembang kurikulum yang difasilitasi oleh Pusat Pengembangan Kurikulum Dekdiknas mengadakan berbagai uji coba model kurikulum. Selanjutnya yang keenam, yaitu pada tahun 2003 disahkanlah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang tersebut telah menimbulkan dampak yang cukup signifikan terhadap perubahan sistem kurikulum di Indonesia. Salah satu implikasi dari ketentuan undang-undang tersebut adalah lahirnya Peraturan Pemerintahan atau PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Dalam PP tersebut dikemukakan bahwa standar nasional adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Semoga materi yang saya sampaikan sangat bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.